Indonesia Menyapa Malam, dan selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung mengikuti siaran kami. Dan seperti biasa pada Selasa malam, sesaat lagi kami akan hadirkan Dialog X-Biz, Energi Sukses Bisnis RRI bersama dengan 11 founder dan pebisnis ternama berikut ini. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Dan malam ini kami akan hadir kembali dalam Dialog X-Biz Energi Sukses Bisnis RRI bersama dengan 11 founder dan pebisnis ternama. Tema yang kami usung malam hari ini adalah Shiroshima, batik desain kekinian favorit millennials. Seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah didampingi oleh Coach Margeti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Selamat malam, Coach Getty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Rudi. Waalaikumsalam. Sehat ya, Coach ya? Sehat, alhamdulillah. Ini udah di-spill duluan ini pakai batiknya ini ya. Ini batik Jogja, namanya batik Shiroshima. Shiroshima. Ya, dan ini batik yang saat ini diminati karena tren dan desainnya kekinian. Ya. Dan ini nanti Ibu Dian Nutri, ya, panggilnya Bu Nutri atau Bu Dian, yang akan jelaskan nih, saya undang. Dan Bu Nutri ini ada di Jogja. Jogja, okay. Jogja. Saya begitu Coach datang tadi, saya langsung salfok nih. Salah fokus ke batik ini ya. Semi jazz tapi santai tapi bisa formal nih, Coach ya. Jadi untuk generasi milenial saat ini, desain dan model yang kelihatan santai tapi tetap formal dan mengangkat culture, budaya daerah, ini menjadi sebuah tren kekinian saat ini nih, Bang Rudi. Iya. Oke, sesuai dengan yang tadi disampaikan di tema kita, Shiroshima batik desain kekinian favorit millennials. Yes. Dan kami juga sudah tersambung bersama dengan narasumber kami melalui aplikasi Zoom yang sudah siap untuk memberikan penjelasan dengan Ibu Dian Nutri Justisia Sirokat. Beliau adalah pemilik usaha batik Shiroshima di Yogyakarta. Ibu Nutri, selamat malam. Apa kabar, Ibu? Ibu Nutri dengar suara kami dari studio. Bu Nutri, silakan, sudah on. Iya, dengar. Oke. Baik. Sehat ya Bu Nutri ya malam hari ini ya? Iya, sehat. Terima kasih. Ya, ini juga tadi saya terkesima dengan batik yang digunakan Coach Getty nih, Bu Nutri ya. Ternyata produk dari Shiroshima yang memang betul-betul kekinian, dan saya rasa nggak cuma milenial sini, mungkin yang anak Gen Z pun juga cocok ini ya. Yes. Bahkan di atas itu pun juga cocok untuk pakai. Yes, karena ini busana untuk laki-laki, untuk perempuan, ya, bahkan untuk kita bilang eksekutif juga keren gitu. Keren. Oke, pertama saya ingin ke Bu Nutri. Ide awal untuk membuat konsep desain batik kekinian Shiroshima yang sekeren ini gimana sih, Bu, munculnya? Perkenalkan, saya Dian Nutri, owner dan founder dari Shiroshima Indonesia. Awalnya sih kami itu membuat batik itu karena saya melihat ada pangsa pasar yang sangat luas untuk anak muda seperti itu. Dulu saya bekerja di Singapura selama 9 tahun. Kemudian saya melihat ternyata jarang ya ada anak muda yang suka memakai batik. Dan saya melihat ada potensial yang sangat besar sebenarnya kalau misalnya batik itu dikemas secara kekinian, simple, dan model bajunya itu dapat digunakan untuk kaum milenial seperti itu. Wow. Nah, saya belajar dengan ibu saya. Kebetulan ibu saya itu pembatik. Saya belajar dengan ibu saya. Saya mencoba melihat apakah itu batik ya gitu, apakah itu secara motif atau teknik produksi. Sebenarnya itu yang membuat saya penasaran itu adalah teknik produksi, karena saya ingin memperbudayakan masyarakat sekitar seperti itu. Nah, saya backgroundnya memang bukan dari orang desain, tapi saya bekerja di dunia desain 9 tahun di Singapura, dan saya bekerja sama dengan beberapa anak
muda desainer di Jogja pada saat itu, dan saya mengemas gimana cara itu batik itu lebih kekinian gitu, seperti itu sih pada awalnya seperti itu. Dan saya mengombinasikan tren fashion di Jepang karena pada saat itu saya melihat anak-anak muda ini ingin menuju ke arah Japanese atau Korean gitu, dan kita mengambil Japanese style. Artinya sudah bisa membaca tren ke depan ini, Coach. Ya? Yes. Ya, kembali Bu, saya ingin juga bertanya, apa hal yang dapat menginspirasi pengusaha batik lainnya sehingga dapat mengikuti tren desain saat ini, Bu Nutri? Saya melihat banyak sekali batik-batik itu yang sudah metamorfosa ya, seperti dia udah berubah bentuk dan berubah fashion dan stylenya seperti itu saya melihat, karena sekarang kaum milenial ini mulai berani untuk memakai batik untuk sehari-hari gitu. Jadi itu yang mendukung kami sebagai pembisnis atau fashionpreneur untuk mengembangkan batik itu secara lebih modern dan secara kekinian dan melihat tren fashion yang ada gitu. Karena saya melihat itu kalau batik itu sebenarnya teknik produksi, bukan artinya bukan dia berupa motif ya, bukan kayak seperti parang atau teruntum seperti itu. Dan kesininya waktu, alhamdulillah ini udah 5 tahun kita, banyak kaum muda itu menyadari bahwa batik itu adalah proses produksi gitu. Jadi yang menggunakan canting, malam batik, dan hand stamp batik itulah adalah batik seperti itu. Karena saya melihat banyak sekali produsen dari negara lain yang masuk ke Indonesia menggunakan motif batik yang kita punyai, tapi prosesnya adalah batik printing. Dan kami pembatik menyadari bahwa batik itu bukanlah batik print ya. Jadi yang kita acu sekarang adalah batik cap dan batik tulis. Gitu. Sudah dikenal dan dipasarkan di mana saja nih, Bu Nutri, produk dari batik Hiroshima ini? Puji syukur kita udah ada di banyak negara. Seperti kemarin tahun lalu, tahun 2024, kita ada fashion show di Paris dan ada exhibition bulan Maret dan bulan September ada di Paris juga. Tahun 2024 juga kita ada di Jepang sama di Hong Kong, dan tahun-tahun sebelumnya kita ada di Singapura dan Malaysia gitu. Jadi kita memang sudah ekspor di negara Asia, dan saya udah juga ekspor ada di negara Australia dan Paris juga, dan kemarin kita menuju pasar di area UAE atau Dubai. Wow, luar biasa. Sebelum saya ke Coach Getty, sudah ada pendengar ini, Coach. Kita sapa dulu ya. Nih. Pak Udin di Boyolali, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin. Dan Ibu penyiar, narasumber. Yes. Ini cara menumbuhkan rasa optimis. Jadi sesuatu yang positif gitu di dalam diri seorang pengusaha itu seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Udin. Pak Udin mungkin bisa dibantu dulu ditanggapi nih, Bu Nutri. Bagaimana menumbuhkan rasa optimis dalam diri seorang pengusaha ini? Dari pengalaman yang selama ini mungkin Ibu Nutri lakukan, gimana nih Bu? Kebetulan ya Pak, brand Hiroshima itu berdiri 8 bulan sebelum masa pandemi. Kita juga seringkali merasa fluktuatif karena era pandemi waktu pada saat itu. Tapi pada awal proses pendirian dari Hiroshima ini,
saya sudah membuat suatu bisnis plan untuk 5 tahun ke depan, dan itu adalah acuan dari saya sebagai pengusaha untuk terus maju gitu. Dan memang pada saat itu ada suatu pandemi yang nggak bisa kita pungkirin gitu. Jadi memang saya agak drop sih pada saat itu, agak pesimis, nggak optimis. Tapi suatu usaha itu harus dia lakukan dengan rutinitas dan disiplin seperti itu. Dan pada saat itu terus terang saya sudah masuk di 6 toko department store di Jakarta, dan lumayan banyak barang-barang yang sudah saya masukkan ke situ. Kemudian dengan adanya pandemi, toko-toko tersebut tidak buka gitu. Jadi kita memang harus memacu diri kita gitu untuk selalu berpikir gimana caranya produk atau usaha kami itu akan selalu berjalan seperti itu. Dan memang bisnis plan ada untuk kita menjadi acuan usaha kita gitu. Tapi dengan adanya situasi dan kondisi yang harus kita beradaptasi, jadinya kita harus membuat bisnis plan yang lain gitu. Dan dengan adanya bisnis plan, dengan adanya suatu marketing plan yang harus kita jalanin dengan tim, itu menjadi suatu arahan yang pasti seperti itu. Baik, Coach Katie. Jadi nggak ada pantang mundur, tetap maju. Tetap maju, karena disiapkan dengan bisnis plan tadi. Ini salah satu strategi untuk tetap kita bisa maju. Demikian tadi Pak Udin. Tapi dari Coach Katie juga mungkin ingin menambahkan apa yang ditanyakan Pak Udin, sekaligus ingin bertanya ini, bagaimana sejauh ini melihat perkembangan pelaku usaha batik yang menyasar segmen milenial ini? Iya, jadi sebagai seorang pebisnis, yang pertama kita harus bangun adalah otentik, original, keaslian dari ide produk yang kita mau jual. Ya, Shirosima, Bu Dian Nutri ini sangat optimis. Dia memiliki desain, dia memiliki karakter, dia memiliki produk yang berbeda yang menjadi identitas kuat untuk bisnis ini terus menjadi alasan kuat untuk dibangun. Ada pandemi, itu adalah kondisi yang naik turun. Tapi dengan ide yang unik, ide yang otentik, dengan konsep dan idealis dari satu hal kreatif yang dibangun, batik ini akan terus dicari orang. Kenapa milenial itu menjadi sebuah target yang membuat optimis ke depan? Karena sebenarnya milenial ini dia hidup di zaman modern tapi tidak hilang yang namanya satu keinginan untuk tetap culture basicnya muncul. Karena Indonesia ini sangat kaya dengan culture. Kalau dia pakai baju-baju modern, orang di luar sana udah pakai baju modern. Tapi kenapa kita nggak buat culture kita, budaya kita dalam fashion khususnya itu dibuat dengan desain kekinian, kan gitu? Karena semua punya corak. Kalau kita ke Jepang, ke Korea, ke India, atau ke negara-negara yang kuat budayanya, busananya pun berbeda. Tapi di Indonesia ini sudah terkenal dengan batiknya. Terkenal dengan yang namanya keaslian yang turun-temurun dari zaman nenek moyang kita. Kenapa ini kita tetap jadi konvensional aja jualnya sebagai baju? Padahal yang namanya busana yang kita pakai ini adalah satu keaslian dari produk Indonesia yang bisa mendunia. Makanya banyak desainer-desainer kita yang bisa pameran di Paris, di Dubai, di Hong Kong, dan di beberapa negara yang lain yang mendapat kelas di pasar luar. Dan ini bukan yang kelas biasa, dan ini premium dengan desain sederhana. Dan sebenarnya orang Indonesia sendiri yang juga harus mencintai produk lokal, sehingga ini bisa menjadi aset nasional ya. Sehingga pengusaha-pengusaha di bidang batik yang mengangkat budaya ini
bisnisnya nggak naik turun, dia pasti harus tumbuh. Kita harus lestarikan dan kita harus belanja produk Indonesia yang juga kita bantu untuk mereka mendesain dengan desain-desain yang modern dan kekinian, Bang. Tapi Coach, apa faktor utama yang juga turut menentukan bahwa pelaku usaha batik ini dengan kreativitas yang mereka kembangkan itu betul-betul diterima atau paling tidak menyasar dengan tepat ke segmen pasar yang ditentukan tadi nih? Iya, makanya kalau kita lihat pengrajin batik banyak orang-orang yang sangat tradisional gitu ya di daerah Jawa, dan mereka ini sebenarnya harus dibantu oleh generasi milenial yang mungkin sangat menguasai digital, karena sekarang channelnya yang terganggu. Channel yang terganggu. Karena channelnya terganggu, orang nyari semua di digital, tapi sementara para pengrajin kita yang ada di daerah ini mereka tidak dapat atau tidak punya kemampuan, atau mereka mungkin tidak mengerti bagaimana menggunakannya. Ini harus dibantu. Makanya ekosistem ini harus dibangun. Dan Bu Dian ini sudah menjadi top profesional di Singapura, dia balik ke Jawa, Jogja, dia bangun batik karena idealisme itu, dan ternyata ibunya juga pengrajin batik gitu ya. Dan ini kita butuh orang-orang seperti Bu Dian yang mengangkat tradisional dan mau berbisnis dan nggak gampang ngebangun dan bisnis. memotivasi yang lain. Yes. Gitu. Jadi Bu Dian ini adalah salah satu yang saya dampingi di Jogja. Ada yang saya undang waktu itu sepatu, aksesoris ya, terus batik, ada kain shibori gitu ya. Ini banyak Bang Rudi. Dan mereka alhamdulillah tumbuh dengan originalnya dan mereka tidak bersaing. Karena bagi saya yang bertahan atau bahkan lolos di masa pandemi itu memiliki konsistensi yang cukup tinggi dan konsekuen menjalaninya, karena tidak sedikit tuh coach yang betul-betul mentalnya kena terus terpuruk dan bahkan bingung. Nah, saya ingin juga kembali ke Ibu Nutri nih, Bu Dian Nutri, selaku pemilik usaha batik Hiroshima di Yogyakarta. Strategi besar ke depan apa kalau begitu, Bu Nutri, untuk lebih membuat batik Hiroshima lebih berkembang pesat, lebih dikenal lebih luas lagi, terutama di masa depan nanti ini? Seperti apa ini? Kami sendiri sebenarnya melakukan itu step by step ya, Pak. Jadi kami melihat pangsa pasar, satu, kita juga membaca market dan fashion trend yang ada itu seperti apa. Pada awalnya benar yang apa dikatakan Coach Getty. Jadi awal sekali itu saya hanya berpikiran gimana menarik kaum millennials ini dengan fashion trend dengan tradisional, kolaborasi tradisional antara Japanese dan Indonesia seperti itu. Tapi berjalannya waktu saya melihat anak Indonesia ini lebih suka untuk memakai kain wastra Indonesia seperti jarik, kotang nenek, kebaya seperti itu. Dan selepas pandemi kita mengeluarkan koleksi untuk wedding seperti itu. Karena saya melihat ada potensi pasar yang saya lihat anak kaum muda ini ingin menikah dengan simple gitu, dengan baju yang bisa ready to wear dan wearables yang bisa dipakai kemudian juga seperti itu. Dan kita mulai ada koleksi laki-laki gitu. Awalnya kita hanya koleksi perempuan dan kita menciptakan koleksi untuk anak muda laki-laki. Kemudian kita membuat koleksi untuk couple, untuk wedding seperti itu. Dan produk-produk wedding kita itu sangat wearable dan bisa dipakai untuk di office juga, untuk dipakai untuk jalan-jalan ke Bali juga bisa seperti itu. Dan salah satunya mungkin yang dipakai Coach Getty itu juga bisa untuk siaran podcast juga bisa. Gitu. Keren tapi. Jadi keren. Ya, saya melihat why not gitu. Mereka memakai baju batik yang bisa dipakai untuk acara nikahan mereka, tetapi juga bisa dipakai untuk ke kantor mereka atau jalan ke mall gitu. Dan alhamdulillah responnya sangat bagus gitu. Jadi banyak kaum muda ini yang menginginkan intimasi wedding
dengan teman-temannya, dengan mereka bisa berjoget ria dengan teman-temannya, dengan memakai batik gitu kan di garden seperti itu. Dan saya senang sekali gitu, responnya sangat bagus. Dan mereka juga sangat senang gitu dengan produk-produk kami. Dan itu kita juga pasarin ke internasional juga waktu di Dubai sama di Paris. Kita mengeluarkan koleksi-koleksi kotak nenek, kain jarik seperti itu, dan kebaya-kebaya dengan tule-tule seperti itu gitu. Dan responnya di Paris pun sangat bagus gitu. Dan malahan ada jurnalis yang mengajak kami untuk membuat suatu series untuk untuk batik gitu. Apakah itu batik gitu? Karena mereka melihat batik itu sangat tradisional gitu. Tapi melihat koleksi Shiroshima ini sangat berbeda gitu. Jadi anggapan batik itu juga berubah untuk pencinta batik yang di internasional seperti itu. Dan harapannya untuk Shiroshima, karena kami menginginkan sustainability, kita menginginkan juga untuk pemberdayaan especially wanita ya yang ada di daerah Jogja, Kulon Progo, supaya mereka selalu bisa berkarya seperti itu. Dan kain batik itu bukan kain batik Shiroshima bukan hand print, jadi kita memang ada proses pembatikan secara cap dan batik tulis, dan itu mereka menuliskan dengan canting dan malam batik itu dengan penuh cinta seperti itu. Dan itu yang akan dibawa untuk ke customer gitu, karena motif-motif yang ada di kami yang kita kreasikan, semua motif batik yang ada di Shiroshima itu adalah kreasi dari in-house designer kami gitu. Semua motif yang ada itu ada meaningnya gitu. Jadi memberikan spirit kepada pemakainya. Saya menginginkan mereka merasa kecintaan dari pembatik kami itu ada di pakaian yang akan dikenakan pencinta batik Shiroshima, sehingga mereka merasa bangga memakai batik itu untuk daily to wear. Saya ingin ke Coach Katie, kalau mengikuti cerita dari Ibu Nutri, berarti menurut Coach seberapa penting sih Coach inovasi itu untuk membangun sebuah usaha, terutama bagi mereka yang memulai atau bahkan berskala UMKM ini, Coach? Iya, sangat penting sekali ya Bang Rudi. Jadi yang namanya inovasi di produk batik ini atau busana ini ya tentu nggak lepas dari bagaimana kita meriset dari kebutuhan pasar gitu ya. Kalau kita tetap membuat batik dengan kondisi pasar dulu, mungkin yang beli batik ya tadi orang yang mau ke pesta pakai batik, orang yang mau ke acara penting pakai batik gitu ya. Tapi semenjak batik ini dipopulerkan secara nasional di Indonesia, di mana ada hari-hari tertentu di sebuah perusahaan untuk memakai batik, batik ini menjadi sebuah hal yang umum dikenal di Indonesia. Tetapi yang namanya inovasi, kita menggunakan batik bukan sebagai hanya busana kan gitu ya. Kalau kita beli pakai busana batik, mungkin kita bisa beli batik yang printing gitu ya. Tapi teman-teman di Jogja ini itu dia merasa itu bukan batik, itu adalah baju bermotif batik. Yang namanya batik itu proses. Batik itu proses. Ya, tadi yang diceritakan Bu Dian Nutri bahwa ada proses mencap, ada proses menulis, dan itu dilakukan oleh orang tua kita zaman dulu, pengrajin batik yang sekarang mungkin sudah semakin sedikit, dan ini gimana generasi muda mau meneruskannya. Kalau semua mau bisnis yang modern, kalau semua mau menjadi orang-orang yang kerja di kantor-kantor yang modern, padahal kerja di desa ngebatik itu luar biasa impactnya kalau kita bisa mengenalkan culture asli dari negara kita. Dan ini bukan cuma di Jawa, di Sumatera ada tenun, ya di Kalimantan, di Sulawesi, semuanya ada busana-busana tradisional yang harus kita angkat. Tapi kalau generasi mudanya tidak mau mengangkat itu, inovasi akan berhenti. Kita cuma menganggap baju ini hanya produk, bukan. Ini adalah identitas, sebuah peninggalan, identitas yang kita akan kenalkan ke dunia luar gitu ya. Bahwa Indonesia itu kaya dengan budaya.
Impact-nya kemana-mana Bang. Apakah itu tantangan atau ada tantangan lain, terutama bagi mereka mungkin yang saat ini berada di dalamnya ini Coach? Kalau kita menganggap tantangan, kita akan merasa berat. Kalau saya bilang ini opportunity yang kita pendam terus. Kita bilang nyari uang susah. Loh, sebenarnya kalau kita bisa membuat hasil karya, uang yang datang kan gitu ya, Bang Rudi ya. Cuman kita tuh masih berpikir bahwa kita dapat uang dengan bekerja. Kita jarang berpikir bahwa kita dapat uang karena kreativitas. Semua orang berpikir bagaimana cari kerja. Kenapa nggak berpikir bagaimana membuat desain kreatif yang menghasilkan uang? Ini sebuah pertanyaan yang beda yang ditanyakan bahwa Coach, bagaimana saya cari kerja Coach supaya saya dapat uang? Saya balik tanya, bagaimana Anda mempunyai sebuah kreativitas sehingga uangnya datang? Nggak bisa dijawab karena dia hanya fokus bagaimana cari uang dengan bekerja. Tapi orang-orang yang kreatif, dia kadang-kadang kita bingung, kamu kerjanya apa? Tapi kok kamu duitnya banyak ya? Kamu tidak pernah saya lihat bekerja, tapi kamu sangat kreatif untuk mendatangkan uang ke diri kamu. Nah, ini PR buat kita semua. Karena orang dirubah karena zaman ke depan yang tetap bisa mendapatkan penghasilan adalah orang kreatif. Coach, saya kan jago administrasi, saya jago manajemen. Diganti sama artificial intelligence, dia bisa membantu pekerjaan Anda. Saya seorang notulen yang saya bisa mencatat semua percakapan dan semua rapat yang saya dampingi karena saya notulen. Nggak kepake, AI bisa ganti untuk semua audio dan semua video, mereka bisa summary. So AI itu bukan mengancam kita, tapi mengancam orang-orang yang tidak punya kreativitas. Saya ingin ke Bu Nutri kembali. Bagaimana cara Shiroshima menggabungkan unsur tradisional tadi atau konsep-konsepnya dan juga unsur modern dalam setiap desain yang ditawarkan atau diproduk atau diciptakan ini, Bu Nutri? Kita memegang hanya dua hal ya, Pak. Jadi kita memegang simplicity dan long lasting karena kita menginginkan barang kita itu enggak bukan fast moving fashion tapi short moving fashion karena kita ingin membuktikan bahwa produk Indonesia ini sangat terjaga kualitasnya dan kita mencoba untuk menggabungkan antara tradisional handstand dan batik tulis kami dengan motif-motif yang ada. Jadi setiap season atau setiap tahun kita tuh mengeluarkan motif-motif atau tema-tema dari agricultural Indonesia gitu. Jadi seperti apa yang dipakai Coach Katie juga itu adalah beberapa motif yang kami kembangkan karena inti dari brand kami itu sebenarnya Shiro dan Shima itu karena Shiro itu artinya di bahasa Jawa artinya kamu, dan Shima ini kita mengambil silsilah dari Ratu Shima dari Kerajaan Kalingga gitu. Pada dulunya adalah si Ratu Shima ini adalah salah satu seorang ratu yang sangat bijaksana dan dia sukses di agricultural gitu. Jadi kita ingin mengembangkan sebenarnya heritage story yang ada di Indonesia, kita kembangkan menjadi suatu motif yang simple dan yang bisa dikemas dengan baik dengan fashion yang ada gitu. Dan kami juga melihat halo, Bu Nutri. Terputus. Iya, tampaknya sinyal ini terputus ini, Bu Nutri ya. Sambil kita mencoba untuk dapatkan sambungan, semoga bisa untuk melanjutkan. Saya juga kembali ingin ke Coach Katie. Coach, apa yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM khususnya nih Coach ya? Strategi lah apa yang tidak, strategi yang tepat, yang baik untuk bisa mengikuti langkah Bu Nutri tadi, bisa dikenal tidak hanya di circle kita, bahkan di luar circle kita, bahkan di pasar global ini Coach.
Iya, jadi semua berawal dari bagaimana kita memiliki mindset sebagai seorang pebisnis. Apakah kita mau menjadi UKM seumur hidup atau saat ini kita mulai mengembangkan bisnis kita yang tadinya dari konsep tradisional menjadi konsep yang lebih inovatif, lebih kreatif, dan lebih adaptif. Karena begitu kita menjual produk yang itu aja sehingga itu menjadi red ocean. Red ocean itu apa? Banting-bantingan harga. Karena tidak ada perbedaan yang unik, tidak ada perbedaan yang khusus gitu ya dalam mereka menjual produknya. Saya mendampingi beberapa klien-klien dari mulai kelas yang kecil gitu ya, sampai saya juga memiliki klien-klien yang kelasnya multinational company yang memiliki cabang di beberapa negara. Simple kondisi yang saya latih adalah mereka memiliki keunikan, mereka memiliki perbedaan, mereka memiliki value yang tidak bisa disamakan oleh mungkin bisnis sejenis. Sehingga ini yang juga saya bawa kepada teman-teman fashion, teman-teman UKM, walaupun itu ada kuliner, ya, mungkin craft, ya, fashion gitu ya, untuk mereka melihat bahwa apa sih bedanya produk saya. Saya ini mau memperkenalkan apa? Saya ini jual tas atau jual yang namanya handicraft dalam bentuk tas. Saya ini penjual batik atau saya ini membuat sebuah produk fashion yang berdasar batik. Kan gitu. Jadi itu beda cara menjelaskannya, beda kita mensosialisasikan, mengenalkan kepada semua calon pelanggan kita, sehingga ini jadi sesuatu yang berbeda. Walaupun cuma buat sepatu, tapi sepatu ini beda gitu. Artinya pembeda itu menjadi salah satu hal yang penting. Dan pembeda itu bukan harga, tapi value nilai. Karena pelanggan itu membayar sejumlah uang untuk mendapatkan value yang dia bisa rasakan, yang dia bisa banggakan dalam bentuk produk. Baik, sudah tersambung kembali dengan Ibu Dian Nutri. Beliau pemilik usaha batik Hiroshima di Yogyakarta. Mohon maaf ya Bu, tadi terputus ini sambungan Zoom-nya ini. Mohon maaf sekali. Bisa dilanjutkan Bu Nutri, tadi sempat terputus penjelasannya, menggabungkan unsur tradisional dan modern, bahkan juga dijelaskan filosofi dari nama Hiroshima itu sendiri. Silakan Bu. Jadi kita memang menginginkan batik kita itu kan bisa dipakai kaum milenial dan itu memang kita harus research lebih jauh gitu, trend fashion yang ada di internasional itu seperti apa, yang kita bisa gabungkan antara baju-baju tradisional di Indonesia sendiri seperti apa. Jadi kita memang menginginkan masih ada kecintaan masyarakat Indonesia ini dengan memakai baju-baju tradisional yang ada dengan kemasan yang lebih modern dan inovasi yang lebih modern seperti itu. Jadi ada banyak baju tradisional yang kita kemas lebih kekinian gitu, dan untuk pemakaian pun itu bisa dikombinasiin dengan baju-baju yang lebih modern seperti itu, misalnya kotak nerek yang biasanya harus dikombinasiin dengan jarik, itu bisa dipakai untuk jalan-jalan ke mall dengan jeans seperti itu, ataupun kain jarik yang kita ada itu bisa dipakai untuk ke pantai, atau misalnya bisa dipakai untuk acara kantor, itu juga bisa seperti itu. Dan memang ciri khas dari desain Hiroshima ada simplicity, long lasting, dan ada beberapa baju yang sebenarnya genderless gitu. Jadi kita baju-baju itu bisa dipakai untuk kaum laki-laki ataupun kaum perempuan gitu. Dan dengan adanya gerakan sustainability yang ada sekarang ini, dan kaum muda itu sangat menyukai dengan gerakan sustainability ini gitu. Hiroshima ini menginginkan produk kami ini bisa lebih menjaga kelestarian lingkungan juga gitu. Jadi
2 tahun yang lalu kita mengembangkan suatu inovasi untuk malam batik ini bisa didaur ulang, seperti itu. Sustainable fashion ini ya. Iya, didaur ulang karena kita tidak menginginkan setiap akhir produksi limbah air dengan pewarnaan itu langsung dibuang ke lingkungan. Gitu. Jadi airnya itu kita olah kembali supaya bisa dipakai kemudian hari, kemudian penyaringan antara sisa malam batik yang sudah menyatu dengan air itu kita pisahkan sehingga malam batik ini kita bisa proses ulang, kemudian kita bisa recycle atau bisa kita upcycle untuk dipakai untuk proses produksi keesokan harinya, seperti itu. Dan ini kita juga menjadi salah satu pembatik yang menggerakkan untuk gerakan sustainability untuk di bidang kelestarian lingkungan, seperti itu. Dan alhamdulillah ini kita udah memakai recycle malam batik selama 2 tahun dan itu sangat disupport juga di kementerian juga, sehingga Shiroshima sendiri ini telah mempresentasikan koleksi batiknya ada di banyak negara, seperti itu, Pak. Ini menarik loh, Coach ya. Jadi ada poin-poin yang saya highlight yang mungkin juga pembelajaran saya juga teman-teman lainnya. Simplicity, long lasting, lebih dari itu, sustainable fashion yang memang sudah menjadi tren gaya hidup anak-anak sekarang, yaitu ramah lingkungan. Gimana men-trigger untuk memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu, Coach? Ya, jadi kembali, jadi generasi yang bermanfaat buat generasi berikutnya. Kan value itu ya? Iya, itu value. Jadi bagaimana kita hidup dengan baik di zaman kita, tetapi kita mewariskan juga yang baik untuk zaman berikutnya. Jangan kita hanya hidup menyenangi zaman kita, tapi kita meninggalkan masalah buat generasi mendatang. Di mana itu adalah anak cucu kita, kan gitu ya. Ini pemikiran yang Bu Dian sampaikan ini hampir sekarang ini benar-benar dijalankan dan dilakukan oleh banyak pengrajin batik. Jadi bukan cuma Budian, tapi sudah mulai banyak. Gerakan ini memang gerakan yang sangat masif, ya. Bukan cuma desainnya aja, tapi bagaimana dengan impact terhadap lingkungannya. Dan itu perlu mendapatkan penghargaan, ya. Apresiasi yang besar. Dan pemerintah juga mendukung akan hal itu, karena sekarang kita mendukung yang namanya zero waste carbon. Betul. Jadi benar-benar nggak ada racun atau limbah yang kita tinggalkan dari hasil karya kita. Jadi itu cara kita menyadarkan, dan saya yakin generasi mendatang ini kan juga generasi yang punya kesadaran lebih tinggi, generasi yang sangat cinta dengan lingkungan, karena mereka melihat impact dari kelalaian kita di masa lalu terjadi di hari ini tentang lingkungan. Oke. Kemudian saya jadi penasaran ini dengan konsep ataupun value yang dipegang oleh Shiroshima tadi, dari sisi desain simplicity, kemudian long lasting dan genderless tadi, tetapi juga tidak melupakan sustainable fashion yang ramah lingkungan. Respon dari pasar yang disasar sampai dengan saat ini bagaimana dengan hal-hal seperti itu, Bu Nutri? Surprisingly itu sangat dapat diterima gitu. Jadi saya melihat dengan desain-desain yang kita tampilkan pada awal tahun 2019 gitu, kita melihat, saya penasaran sekali gitu, kenapa kok banyak foto-foto yang beredar yang di tag di IG kami Shiroshima.Indonesia, yang saya lihat banyak kaum laki-laki yang menyukai barang-barang kami gitu. Jadi awalnya saya sangat surprisingly gitu kan, karena ternyata barang desain kami itu sangat genderless sekali ya gitu. Maksudnya dalam arti kaum laki-laki pun sangat menyukai produk kami gitu. Dan dari situ pengembangan yang ada itu
muncul gitu dari cuma untuk women's collection, kemudian men's collection, kemudian kami juga dipinang oleh BI untuk mengikuti IKRA seperti itu untuk Muslim fashion wear seperti itu, dan kita alhamdulillah juga kemarin beberapa kali mengikuti fashion show untuk Muslim fashion wear, dan yang kami sadari adalah memang masyarakat Indonesia kebanyakan adalah Muslim, dan penjualan kami juga meningkat dari situ gitu. Kita mulai untuk gimana styling untuk kaum muslimah seperti itu, dan di situ kami banyak peluang bisnis yang terbuka di negara-negara yang majority adalah kaum muslim gitu. Seperti kemarin kita sempat ke Dubai dan Abu Dhabi juga untuk berpameran di sana gitu, dan responnya alhamdulillah juga bagus seperti itu. Dan kalau tidak sebenarnya di Paris pun itu banyak kaum muslimah yang ada di situ, dan kemarin kita juga memiliki beberapa buyer yang menanyakan untuk potensi muslim wear dengan batik di sana, itu mereka sangat terkesan gitu, dan alhamdulillah kemarin juga ada beberapa buyer yang menanyakan untuk pakaian-pakaian muslim dengan styling si Shiroshima ini seperti itu. Sebelum saya nanti ke Coach Kitty lagi, saya penasaran ini dengan harganya nih Bu Nutri ya. Karena kan prestasinya dengan konsep yang ditawarkan, desain, kemudian value, bahkan bayarnya sampai di Abu Dhabi, kemudian bahkan di Eropa juga. Orderan di batik tulis, dan kami awalnya kenapa kita mengembangkan di batik tulis itu karena pandemi gitu. Banyak ibu-ibu atau kaum istri yang suaminya kehilangan pekerjaan, dan mereka mengetuk di pintu kami dan menanyakan apakah bisa kami belajar untuk membatik di workshop kamu gitu. Dan saya bilang boleh gitu, tapi pada saat ini saya belum punya orderan untuk batik tulis gitu. Dan mereka sangat gigih untuk belajar membatik tulis. Dan saya berdiskusi dengan beberapa tim desainer saya, dan ini gimana kalau misalnya kita kembangkan di harga yang lebih premium untuk batik tulis, dan alhamdulillah itu sangat bisa diterima, dan responnya bagus juga di kalangan ekspor seperti itu, karena mereka tahu itu malah batik tulis daripada batik cap kalau di internasional gitu. Jadi mereka sangat menghargai dengan handmade-nya seperti itu. Jadi harga sampai sekarang paling mahal kita di harga 1,5. Jadi dari 295.000 sampai 1,5. Produk turunan yang lain yang kita ada itu ada aksesoris juga, ada scarf, ada handbag, kemudian kita juga ada obi, ada tote bag dan topi seperti itu. Coach, sebagai penutup, konklusi dari perbincangan kita, tips juga mungkin untuk teman-teman pelaku UMKM ini atau mungkin yang ingin mengikuti jejak dari Bu Dian Nutri ini, silakan Coach. Ya, jadi siapapun yang mendengar program XBIS, saya mengundang UKM-UKM yang sukses. Dengan mereka mau tumbuh, mereka mau belajar, mereka mau membuat produk atau usaha yang mereka lakukan ini berbeda dari usaha-usaha sejenis lainnya. Punya keunikan, punya value,
Di samping Anda mengerti bagaimana membuat produk, Anda juga mengerti bagaimana menjual. Anda mengerti bagaimana mengangkat sebuah keunikan, kekhususan sehingga itu menjadi value dari produk yang Anda buat. Jadi teman-teman, selama saya mendampingi pebisnis dengan metodologi coaching gitu ya, alhamdulillah telah banyak pengusaha, pebisnis, UKM yang naik kelas dan juga bisa membantu masyarakat sekitar dengan mereka bisa meningkatkan pendapatannya. Ya, membantu ekonomi kerakyatan sehingga bisa membuat mereka jadinya tidak masuk ke kategori masyarakat miskin. Sekarang mereka sudah naik kelas. Jadi ini yang harus kita galakan bersama, di mana teman-teman UKM itu mau naik kelas, mau untuk belajar hal-hal baru, mau untuk mengetahui kebutuhan pasar dan kebutuhan pelanggan ada di mana. Itu kunci utama. Sehingga apa yang kita lakukan bukan sebatas cuma jadi pedagang. Bukan sebatas hanya menjadi penjual yang mencari sesuap nasi aja. Jangan mau jadi UKM seumur hidup. Harus naik kelas tadi. Harus naik kelas. Dan kita bantu lagi lingkungan kita, tetangga kita, sekitar kita sehingga mereka memiliki kemampuan, keahlian untuk membangun dirinya, membangun potensinya sehingga mereka juga bisa untuk menjadi pebisnis. Baik. Ini aja, Bang Rudi. Oke, Coach Katie, Budian Nutri, terima kasih banyak sudah waktu berbincang dalam Dialog XBiz malam hari ini. Sukses ya untuk Anda, Budian Nutri, dan terima kasih Coach untuk kebersamaan kita. Kita nanti akan bertemu di episode mendatang tentu dengan tema-tema lain yang menarik. Dan terima kasih untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam.